Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Haidir Haris atau biasa dipanggil Haidir. Saya sebagai Solution Specialist di Esri Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan Imagery NGIS, a Geospatial System for Imagery Driven Insights. Nah, sebelum saya masuk ke pokok bahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi kami dari Esri Indonesia ini memiliki imagery experts gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika ingin berdiskusi ataupun ada pertanyaan gitu ya terkait dengan imagery. Jadi kami di Esri Indonesia di sini ada beberapa orang experts. Jadi di sini ada termasuk diri saya sendiri dan juga di luar sana ada Mbak Anissa gitu ya yang sedang menjaga booth. Jadi jika Bapak dan Ibu nanti di kedepannya ada memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi setelah acara ini selesai, silahkan datangi booth Imagery untuk bertemu dengan Mbak Anissa dan saya. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mengangkat sebuah topik mengenai estimasi volume dari pembukaan lahan dan juga grubbing gitu ya di area catchment atau area tangkapan air. Tepatnya ini berada di Bendungan Margatiba Construction Project. Nah, tentunya di sini kami dari Esri Indonesia dan juga case ini merupakan case dari real case-nya PT Waskita Karya yang bekerja sama dengan Esri Indonesia di dalam professional fellowship gitu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke inti case-nya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu di sini apakah ada yang sudah pernah menggunakan atau bahkan mungkin mengolah dan hingga menganalisis data imagery seperti data drone ataupun data citra satelit? Jika ada yang sudah, boleh acungkan tangannya. Oke, sudah ada beberapa orang ya kalau saya lihat di sini. Kalau misalkan terkait dengan data imagery tadi, sebetulnya Esri ini sangat-sangat powerful sekali untuk pengolahan bahkan hingga ke analisis yang lebih mendalam gitu ya terkait dengan data imagery sendiri. Di sini kalau kita lihat ada 5 keys dari imagery, kapabilitasnya yang disupport di dalam ArcGIS. Pertama-tama kita lihat dari pojok kanan bawah di sini ada map production. Jadi mulai dari pengambilan datanya dengan menggunakan data drone, UAV ataupun data citra satelit gitu ya. Di sini bisa kita lakukan di ArcGIS, kemudian juga untuk manajemennya. Data yang sudah kita ambil tersebut tentunya perlu kita manage gitu ya, agar lebih terstruktur dan rapi. Itu juga bisa kita lakukan di ArcGIS, kemudian divisualisasikan dan juga di exploitation. Nah mungkin kebanyakan untuk saat ini masih banyak dari Bapak dan Ibu pemanfaatan dari data imagery-nya itu sebatas hanya digunakan untuk base map atau bahkan untuk hanya dibandingkan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Nah tapi sebetulnya masih bisa kita analisis lebih lanjut, lebih mendalam lagi sehingga kita bisa mendapatkan insight yang lebih bermanfaat gitu ya untuk bisnis kita. Nah kemudian di poin yang kelima di sini ada konten. Bagaimana maksudnya dengan konten yang ada di sini? Jadi dari Esri pun kami menyediakan ready to use content di dalam Living Atlas namanya. Nah jadi di Living Atlas ini Bapak dan Ibu bisa mengakses berbagai macam data imagery, data citra satelit, misalkan data raw data gitu ya, seperti Sentinel-2A, ataupun data Landsat, ataupun data-data yang sudah dalam bentuknya tematik, sudah diolah gitu ya, sesuai tema, misalkan tema environment, ataupun sosial, dan lain sebagainya. Itu bisa Bapak dan Ibu dapatkan dan juga akses di Living Atlas. Nah kemudian dari kapabilitas-kapabilitas ini, jika berbicara dengan sumber data dari imagery gitu ya, tentunya tidak hanya dari Living Atlas. Dan kami yakin Bapak dan Ibu pun mempunyai sumber data lainnya gitu ya, entah dari USGS ataupun dari tanah air misalkan. Nah jadi dari sumber-sumber lain itu tersebut pun kami support juga di dalam ArcGIS untuk dilakukan pengolahan, analisis, visualisasi, dan analisis yang lebih mendalam seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan dari tanah air BIG untuk data dam itu bisa kita olah lebih lanjut di dalam ArcGIS ataupun di Earth Explorer dari USGS gitu ya. Itu juga bisa kita olah seperti radar imagery, multispektral, lidar imagery ataupun ortofoto dan lain sebagainya, data-data image lainnya. Di sini bisa kita olah dan proses lebih lanjut untuk dianalisis lebih mendalam lagi di dalam ArcGIS. Lalu bagaimana dengan case-nya Waskita Karya? Di sini
Kalau kita lihat nih ya dari gambar ini sangat terlihat jelas untuk di bagian utaranya itu masih didominasi oleh area pohon sawit nih ya di sini. Nah, jadi dari PT Waskita Karya di sini kalau kita lihat lagi ada sedikit permasalahan, sedikit problem, kendala untuk mengestimasi volumenya nih dari area tersebut. Nah, jadi kalau kita berbicara juga tentang area tangkapan air ataupun sumber daya air gitu ya, di sini sangatlah penting tentunya, khususnya di Indonesia ini, di mana kalau kita berbicara tentang sumber daya air ataupun berbicara tentang waduk dan juga bendungan, itu tidak hanya sebatas untuk mencegah banjir, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara lebih lagi untuk di masyarakat sekitarnya, baik itu untuk konsumsi ataupun irigasi dan lain sebagainya. Dan untuk lebih detailnya lagi di use case areanya di sini kalau kita lihat ada yang area berwarna biru itu merupakan area tangkapan airnya atau area waduknya gitu ya, batasan waduknya. Dan juga ada gambaran dari marga 3, bendungan marga 3-nya itu sendiri. Dalam bentuk desain 3D modelnya pun sudah tergambarkan dengan jelas di sini ya. Nah, dari use case tersebut, dari gambaran areanya tersebut, di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi tentunya, ataupun challenges-nya. Yang pertama di sini dengan dilakukannya secara manual gitu ya, survei yang dilakukan untuk mengestimasi volumenya, yang tentunya di sini akan membutuhkan banyak pegawai di lapangan, pekerja lapangan, surveyor lapangan, untuk menghitung dari jumlah pohon yang ada di lapangan. Jumlah pohon sawitnya. Kemudian dengan banyaknya jumlah surveyor yang ada di lapangan tersebut tentunya akan memakan banyak waktu gitu ya. Tidak efisiensi untuk waktunya sendiri. Dan di sini kita harus menghitung satu persatu tentunya dari pohon kelapa sawit tersebut. Dan di poin terakhir dengan kita mengacu pada 2 poin sebelumnya tentunya di sini akan mengakibatkan ketidakefisiensian dari bisnis proses yang ada. Makan banyak waktu dan juga membutuhkan banyak pegawai di lapangan. Nah, tentunya akan mengeluarkan banyak kos gitu ya untuk Bapak dan Ibu semua di sini jika masih melakukan proses secara manual. Nah, dari tantangan-tantangan ini, goals yang ingin dicapai tentunya adalah untuk mengkalkulasi volume dari estimasi volume dari pembukaan lahan dan juga grubbing nih di area bendungan Marga 3, tepatnya di catchment areanya seperti itu. Nah, lalu PT Waskita Karya di sini menggunakan imagery solutions dari Esri Indonesia. Yang pertama di sini yang digunakan aerial photogrammetry, di mana photogrammetry ini digunakan dan juga dianggap yang paling efektif dan juga paling efisien dibandingkan dengan yang lainnya untuk di area catchment areanya ini. Lalu berikutnya dengan mengkombinasikan teknologi imagery yang sudah dimanfaatkan tadi dari aerial photogrammetry, kemudian dikombinasikan dengan pemanfaatan GeoAI yang tadinya sudah dipaparkan ya, yang tadi pagi sudah dipaparkan oleh tim GeoAI. Nah, dengan pemanfaatan kombinasi tersebut sehingga bisa kita ketahui untuk estimasi volumenya nantinya. Nah, di sini dari data-data yang ada tadi dari data aerial photogrammetry, kemudian kita lakukan pengolahan ortomosaik. Kita gabungkan dari data-data aerial photogrammetry tersebut, kita olah menjadi ortomosaik, kemudian dari ortomosaik kita bisa olah kembali, kita lanjutkan olah kembali untuk didapatkan digital surface modelnya. Nah, tapi tidak hanya cukup sampai di sini karena kita ingin mendapatkan tadi ya, boundary yang warna birunya tadi yang sudah saya tampilkan di awal. Di sini kita proses lagi digital surface modelnya untuk didapatkan digital terrain model. Nah, dari DTM ini barulah kita bisa mendapatkan, kita proses gitu ya, untuk didapatkan area catchment-nya atau area tangkapan airnya, batasan dari waduknya itu sendiri. Kemudian dari hasil akhirnya tadi kita sudah dapat ortomosaiknya, kita olah menggunakan teknologi GeoAI. Bagaimana dengan hasilnya? Kita lihat di sini. Dari luas lahan sebesar 5.638 hektar, di sini terdeteksi sebanyak 15.600 pohon sawit nih ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya kotak-kotak merah dengan confidence level range-nya itu 20 sampai 80%. Nah, jadi maksudnya confidence level ini adalah tingkat keakurasian. Nah, kenapa tingkat akurasinya ini ada yang nilainya 20 sampai 80 gitu. Nah, di sini sebetulnya dari imagery sendiri sangat-sangat bergantung gitu ya, dari analisis ini sangat-sangat bergantung dari kualitas imagery yang dimiliki.
semakin tinggi resolusinya dan juga kualitas imagery-nya semakin baik, ditambah dengan pemilihan metodologi GeoAI yang sesuai, itu akan dihasilkan confidence level yang lebih tinggi lagi seperti itu, lebih akurat lagi. Dan juga dari sini karena tujuan kita ingin menghitung volumenya, kita bisa lebih kembangkan lebih lanjut. Jadi mungkin hasil akhirnya adalah dalam bentuk kotak, kita reshape. Kita reshape ke dalam bentuk lingkaran, sehingga kita bisa tahu nih estimasi dari diameter pohon sawitnya yang ada di lapangan. Nah, dari diameter ini, dari hasil tersebut kita bisa lakukan publish ke dalam ArcGIS Enterprise ataupun ArcGIS Online. Sehingga kita bisa mendapatkan visualisasi yang lebih menarik dan interaktif, khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di high level management. Tentunya ini akan mempermudah bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mengetahui kondisi lapangan realnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga kita bisa memunculkan berbagai macam informasi gitu ya. Mulai dari jumlah pohon yang terdeteksi, kemudian total catchment areanya, hingga ke legend dari hasil deteksi GeoAI-nya gitu ya. Dan juga di sini untuk pengembangan lebih lanjutnya mungkin dalam dashboard ini tidak kita tampilkan untuk estimasi volumenya. Tadi setelah kita dapatkan shape lingkarannya kan kita mendapatkan diameter. Lalu bagaimana dengan tingginya? Tingginya bisa kita dapatkan dari digital surface model yang sebelumnya sudah kita olah juga di situ. Kemudian setelah kita tahu dapat diameternya, kemudian tingginya juga kita dapat sehingga bisa kita lakukan perhitungan volumenya, estimasi volumenya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan Bapak dan Ibu dengan memanfaatkan ArcGIS Imagery ini dengan berbagai macam kapabilitasnya dan juga benefit dan advantage-nya, kita bisa menyimpulkan bahwa ArcGIS platform ini sangat-sangat mensupport terkait dengan imagery data. Baik itu mulai dari data production-nya, manajemen, visualisasinya, dan juga bahkan hingga ke advance analisisnya. Dan saya bisa menyimpulkan juga di sini ArcGIS platform ini memberikan end-to-end solution terkait dengan imagery processing. Dan di poin kedua di sini Esri juga memberikan ready to use content tadi ya yang ada di dalam Living Atlas. Jadi Bapak dan Ibu jika sumber datanya belum ada bisa memanfaatkan fitur Living Atlas yang telah diberikan oleh Esri yang siap digunakan oleh Bapak dan Ibu semua. Kemudian di poin ketiga di sini ArcGIS pun mensupport berbagai macam format raster data. Kemudian satelit sensor, aerial kamera ataupun berbagai macam produk dari format-format lainnya, misalkan tadi dari produknya USGS ataupun dari tanah air BIG dan lain sebagainya. Kemudian di poin keempat, di sini dengan mengkombinasikan antara ArcGIS Imagery ini dengan pemanfaatan GeoAI tadi ya yang kita angkat di sini salah satu contohnya, ini bisa menghasilkan sebuah hasil yang sangat powerful gitu ya dengan kualitas yang tinggi. Dan tadi balik lagi saya tekankan, balik lagi dengan kualitas dari imagery-nya dan juga pemilihan metode yang digunakan. Dan poin berikutnya di sini tentunya dengan menggunakan pemanfaatan ArcGIS Imagery dan juga dikombinasikan dengan teknologi lainnya seperti GeoAI tadi ya, tentunya di sini akan memaksimalkan bisnis workflow yang ada. Dan dari bisnis workflow yang sudah maksimal tentunya harapannya Bapak dan Ibu bisa menghemat pengeluaran yang tadinya mungkin di challenges kita lihat tadi ya pengeluarannya sangat besar dengan pemanfaatan dari teknologi ArcGIS Imagery yang dikombinasikan dengan GeoAI itu bisa kita hemat pengeluaran yang ada. Dan di poin terakhir di sini yang saya highlight juga ArcGIS ini sangat scalable. Maksudnya scalable ini seperti apa? Jadi mungkin case yang kami angkat di sini lebih terkait dengan sektor construction dan juga plantation, forestry and agriculture gitu ya terkait pendeteksian pohon sawitnya itu tadi. Nah, tetapi di luar itu kita bisa memanfaatkan ArcGIS Imagery dan juga teknologi seperti GeoAI ini di sektor-sektor yang lainnya. Misalkan seperti sektor mining untuk pendeteksian jalan tambang ataupun di sektor petroleum and oil and gas itu bisa kita gunakan untuk pendeteksian perpipaan dan juga di sektor komersial misalkan untuk building footprint. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita kembangkan dengan memanfaatkan ArcGIS Imagery. Jadi tidak hanya sebatas sebagai base map lagi gitu ya. Jadi bisa kita dapatkan analisis yang lebih mendetail dan lebih mendalam. Yang tentunya bisa bermanfaat untuk bisnis Bapak dan Ibu semua.